Tidak setuju ya, karena selama Pak Anies memimpin di Jakarta itu, kita lihat bagaimana kemudahan-kemudahan orang-orang di luar Islam membangun rumah ibadahnya. Oh, Bahkan salah satu rumah ibadah Hindu yang tidak pernah ada di kaum Sikh itu India, yang belum pernah ada di Jakarta, berdiri ketika Anies menjabat sebagai gubernur DKI. Jadi tidak relevan orang yang mengatakan bahwa Anies itu lebih ke kanan, lebih mementingkan hanya sekelompok golongan, tidak. Dia melayani semua masyarakat yang ada di Jakarta. Ya, tidak ada diskriminasi. Bahkan lawan-lawan politik, buzzer-buzzer pun dilayani sama seperti halnya warga negara yang lain. Tidak dibedakan. itu yang terjadi di Jakarta. Itu yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa podcast Rakyat Cirebon TV? Jumpa lagi di edisi selanjutnya podcast Rakyat Cirebon. Sore hari ini studio podcast kedatangan seorang tamu istimewa. Beliau adalah seorang tokoh masyarakat dari Cirebon ya. Beliau adalah Dr. Andes Haji Said Saleh Ba Umar. Apa kabar Pak Said? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio podcast Rakyat Cirebon. Saya mau tanya, kalau kabar sehat ya, baik ya. Kalau kesibukan nih, sekarang sedang sibuk apa nih Pak Said? Kesibukan saat ini ya ada beberapa yang harus diselesaikan. Ya. Kita sedang bergerak untuk mendukung dan menyuarakan Anies Baswedan sebagai presiden di tahun 2024. Siap. Jadi kesibukannya dua-duanya sama pentingnya ya. Jadi Payung Anies itu adalah perkumpulan para relawan yang salah satunya didirikan oleh Pak Said juga, dan Pak Said sekarang sedang aktif atau sibuk di kegiatan Payung Anies, dan beliau saat ini di Payung Anies menjabat sebagai apa Pak? Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembina Payung Anies. Payung Anies Pusat. Oke. Mungkin dari sisi Payung Anies akan lebih banyak kita soroti Pak. Iya. Sebetulnya Payung Anies itu apa Pak? Kalau boleh dijelaskan ulang dari versinya Pak Said. Siap. Pertama, ketika kami mendirikan Payung Anies di kota Cirebon, itu payung menjadi penyingkat dari paguyuban Ciayu Majakuning. Oke. Artinya Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Awalnya itu disingkat menjadi Payung Anies ya. Kalau Anies sendiri berarti Anies Baswedan maksudnya. Sosok Anies Baswedan. Oke, siap. Kemudian setelah melihat di bawah ini terbentuk, kita mencoba men-scale up supaya Payung Anies ini jadi Payung Anies Indonesia. Oke. Dan kemudian teman-teman di Jakarta juga mendukung. Akhirnya kita scale up menjadi Payung Anies Indonesia. Jadi bedanya dengan relawan-relawan yang lain mungkin relawan yang lain itu dari pusat ke bawah, membentuk cabang, membentuk ranting. Tapi di Payung Anies ini tidak, dari bawah ke atas. Jadi terbentuk di daerah dulu di daerah, nah baru di atas. Baru di pusat gitu baru ya. Di pusat, menjadi perkumpulan relawan di Jakarta gitu. Betul. Ya. Siap. Itu butuh perjuangan jelas Pak ya. Sangat-sangat butuh. Dan alhamdulillah bisa. Pak Said bersama kawan-kawan sampai ngoyo gitu, ngotot mendirikan Payung Anies gitu, berjuang di daerah sampai ke pusat untuk mendukung sosok Anies Baswedan. Sebetulnya apa istimewanya Pak sosok Anies Baswedan ini? Pertama, kita melihat dalam 5 tahun terakhir kepemimpinan beliau menjabat gubernur di Jakarta, bagaimana dia mampu merubah Jakarta menjadi kota yang kira-kira punya standar dengan kota-kota besar di dunia, dan itu berhasil. Bagaimana menciptakan transportasi yang baik, itu pun berhasil. Kemudian dia juga berhasil menata kota menjadi baik.
Taman-tamannya jadi baik, jembatan penyeberangannya jadi baik, angkutan-angkutan publiknya juga jadi baik. Dan yang terpenting ya selalu dia ucapkan perlunya keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Oke. Artinya semua masyarakat dilayani sama. Iya. Itu. Jadi kita mendukung agar kesuksesan beliau selama memimpin Jakarta bisa dijadikan untuk memimpin Indonesia. Itu harapannya. Iya. Dalam hal ini adalah dukungan payung Anies kepada Anies Baswedan untuk kontestasi pemilihan presiden pada tahun 2024 ya. Betul. Pak. Oke, siap. Nah, untuk mensukseskan itu target-target payung Anies, tentu kan ada upaya-upaya yang dilakukan gitu. Kalau yang terbaru atau yang terdekat sekarang apa nih? Kalau boleh tahu. Relawan payung Anies selama ini membuat ya semacam acara-acara kecil dengan tujuan mensosialisasikan kepada masyarakat agar mereka mengenal sosok Anies Baswedan ya lebih dekat ya. Seperti halnya ya kemarin ketika acara Indonesia memanggil Anies Baswedan itu serempak dilakukan oleh relawan Anies Baswedan, termasuk di Cirebon. Kita buat 2 acara di Bima dan juga di Andalus City. Ya, itu salah satu bentuk. Kemudian melihat di tempat lain, payung Anies juga menyediakan kegiatan-kegiatan seperti halnya ada jalan bersama Anies, ada juga hitanan massal, ya, ada juga pembagian sembako. Nah ini semua ya upaya-upaya agar masyarakat lebih kenal dekat dengan sosok Anies Baswedan. Perlunya apa mengenal sosok Anies ini? Bukankah ada pepatah tak kenal maka tak sayang? Ya kan? Jadi perlunya kita kenalkan supaya dia bisa sayang. Kalau sudah sayang pasti akan mendukung. Artinya begini, sebetulnya sosok Anies Baswedan ini kan selalu jadi sorotan pemberitaan karena sebelum jadi gubernur pun beliau sebetulnya sudah menjadi tokoh dan sekarang menjadi gubernur, kemudian akan naik lagi mungkin di kontestasi pemilihan presiden. Pemberitaan tentang beliau itu sangat banyak juga porsinya. Tapi kalau kita boleh bagi itu menjadi 2. Ada yang nadanya menyerang gitu, ada yang nadanya memang mengapresiasi segala kesuksesan Pak Anies gitu loh. Nah, menyikapi itu gitu loh. Sebaiknya ya kita masyarakat yang akan memilih presiden pada 2024 itu seperti apa menilai sosok Anies Baswedan, sementara ada 2 versi nih. Seperti apa ini penjelasan dari payung Anies? Saya kira masyarakat sekarang sudah mulai pintar ya. Jadi dia bisa tahu mana berita-berita yang benar, mana berita-berita yang hoax. Ya. Di samping itu masyarakat juga bisa melihat ya kerja nyata Anies Baswedan selama 5 tahun menjadi gubernur. Itu satu contoh, gak perlu diungkapkan dengan kata-kata, ya cukup itu mestinya. Tapi namanya buzzer itu kan tetap ada ya, yang menyerang, yang selalu menjelekkan seolah-olah Anies itu tidak ada sisi baiknya lah bagi mereka. Ya, tapi bagi orang yang melihat dan mau tahu lebih dalam, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan juga hasil nyata yang sudah dibangun di Jakarta selama 5 tahun. Oke, jadi cukup optimis ya bahwa sebetulnya Anies ini sangat bisa diterima oleh kalangan manapun ya. Pak Anies juga baru-baru ini kembali menjadi sorotan setelah mungkin ada salah satu partai yang secara terang-terangan sudah mendeklarasikan mengusung beliau menjadi calon presiden 2024. Saya pengen dapat bocoran Pak, situasi di pusat ya di Jakarta untuk dukungan terhadap Anies Baswedan sekarang seperti apa nih? Ya kita tahu Partai Nasdem, partai yang pertama ya kan mendeklarasikan Anies Baswedan ya sebagai calon presiden di tahun 2024. Kita harapkan dengan munculnya ya calon dari Nasdem ini akan diikuti oleh partai-partai politik lain karena kita terbatas dengan ya itu tadi presidensial threshold yang 20%. Karena Nasdem nggak ada 20% suaranya, maka dibutuhkan tambahan suara dari partai-partai lain agar Anies Baswedan ini bisa diusung menjadi calon presiden di tahun 2024. Karenanya relawan Anies selalu bergerak ya
bagaimana caranya membuktikan kepada partai-partai politik yang lain bahwa sosok Anies Baswedan adalah layak untuk dicalonkan menjadi presiden dan insya Allah akan terpilih. Itu. Jadi kerja keras kita membuktikan kepada masyarakat dan juga partai politik yang nanti akan mendukung sehingga tercapailah presidensial threshold yang 20% tadi. Iya. Berarti Pak Anies sekarang posisinya belum menjadi kader partai manapun walaupun mungkin sudah diusung Nasdem gitu. Sampai hari ini beliau masih tidak menjadi kader partai apapun. Oke, dan kita berbicara sosok Anies dulu Pak. Dengan posisi beliau yang bukan kader partai gitu loh. Apakah optimis melampaui presidensial threshold itu yang 20% itu? Tadi sempat disinggung Pak Said. Saya yakin ya, karena partai-partai politik juga kan gak mungkin sembarangan mau mencalonkan calon presiden. Dan tentunya mereka juga melihat ya sosok Anies Baswedan adalah sosok orang baik, orang yang tidak punya masalah ya. Jadi saya pikir ini satu-satunya calon yang memang pantas untuk diusung. Jadi insya Allah dukungan dari partai lain pun akan segera mengalir. Ya, sehingga pencapaian 20% itu mungkin bisa dilewati. Oke. Siap. Nah, di berita, lagi-lagi saya baca berita gitu. Sosok Anies ini ada kecenderungan di persepsi orang sebagai tokoh yang ibaratnya ideologinya ke kanan gitu loh. Menepis itu gimana? Apakah Pak Said setuju dengan saya seperti itu? sangat tidak setuju ya, karena selama Pak Anies memimpin di Jakarta itu kita lihat bagaimana kemudahan-kemudahan orang-orang di luar Islam membangun rumah ibadahnya. Bahkan salah satu rumah ibadah Hindu yang tidak pernah ada di kaum Sikh itu India, yang belum pernah ada di Jakarta, berdiri ketika Anies menjabat sebagai gubernur DKI. Jadi tidak relevan orang yang mengatakan bahwa Anies itu lebih ke kanan, lebih mementingkan hanya kelompok golongan, tidak. Dia melayani semua masyarakat yang ada di Jakarta. Ya, tidak ada diskriminasi. Bahkan lawan-lawan politik, buzzer-buzzer pun dilayani sama seperti halnya warga negara yang lain. Tidak dibedakan. Itu yang terjadi di Jakarta. Itu yang terjadi. Kalau ada orang yang menyatakan bahwa Pak Anies condong ke kanan atau Pak Anies melakukan politik identitas, tolong buktikan yang mana. Jangan cuma ngomong. Ya, itu aja. Dan buktinya tidak akan pernah ada nanti. Itu ya kan. Insya Allah begitu. Iya. Ini saya suka ini karena saya beberapa kali mengikuti tayangan-tayangan video yang memuat statement Pak Anies kan ketika beliau diserang gitu kan, beliau selalu berkata tidak menantang, tidak juga memblok gitu kan. Orang yang akan menyerang, tapi ya buktikan saja kalau memang dia bersalah gitu kan. Jangan dia yang suruh buktikan. Itu saya tertarik itu statement itu. Oke, ya. Jadi memang payung Anies itu sudah bulat gitu ya, melabuhkan dukungannya kepada sosok Anies, bahkan sampai membuat kegiatan-kegiatan yang barangkali di luar ekspektasi gitu kan. Bahkan saya dengar juga karena yang dulunya hanya perkumpulan relawan dari Cirebon, sekarang sudah naik menjadi perkumpulan relawan di level pusat, bahkan mendirikan simbol-simbol relawan di daerah lain gitu loh, dari Cirebon ke pusat kemudian menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Itu kan butuh kerja-kerja yang luar biasa capek, Pak. Betul. Tapi bagaimana itu semua bisa terwujud? Ya namanya relawan. Ya namanya relawan, kita bekerja sukarela. Ya tentunya dengan pengorbanan. Kita tahu sosok Anies Baswedan bukan sosok yang banyak duit. Sehingga relawan ini ya seperti tadi saya katakan, demi mewujudkan Indonesia yang baik, ya Indonesia yang lebih bermartabat, maka kami semua sepakat para relawan ini mau berkorban. Namanya relawan, rela mengeluarkan uang, ya kan? Jadi kita harus rela. Dan alhamdulillah teman-teman di DPP Payung Anies semua semangat sehingga bisa terbentuk simpul-simpul relawan sampai keluar Jawa. Ya seperti misalkan di Jambi sudah terbentuk, di Kepulauan Riau, di Batam sudah terbentuk,
kemudian di Palembang sudah terbentuk. Ya. Nah ini alhamdulillah dan akan terus bertambah insya Allah. Itu. Jadi kita memang berkorban dengan harta dan jiwa kita. Ya. Untuk ya semata-mata demi ingin menjadikan Indonesia lebih baik. Oke, siap. Jadi dukungan itu murni kepada sosok Anies Baswedannya ya? Iya. Tanpa terikat beliau nanti diusung partai apapun? Tidak, bebas. Termasuk siapa yang akan mendampingi beliau menjadi calon wakil presiden? Ya. Itu kita serahkan kepada beliau. Dengan siapa dia bisa bekerja sama. Iya. Karena kalau diplot dia tidak cocok juga gak jadi nanti kerjanya. Iya, betul. Ya, namanya wakil harus yang bisa menggantikan posisi beliau. Iya. Dan tentunya beliau tahu siapa sosok yang pantas menjadi wakilnya. Bocoran Pak? Sampai hari ini belum ada. Belum ada. Dan kita yakin insya Allah Pak Anies akan memilih yang terbaik. Oke, siap. Yang sudah terang-terangan kan baru Nasdem nih. Ya. Tadi Pak Said juga berharap ada partai-partai pendukung lain yang siap Betul. mengusung Anies Baswedan ya. Ya. Mungkin PKS? Sepertinya kalau kita lihat konstituennya semua menghendaki Anies. Iya. Gak cuma PKS sebetulnya. Iya. Ada partai-partai lain juga di arus bawahnya menghendaki Anies. Walaupun pimpinan partainya tidak menghendaki Anies. Iya. Ya, tapi di bawah ya menghendaki Anies Baswedan. Jadi saya yakin lah. Mungkin PKS memberikan kesempatan lebih dulu kepada Nasdem untuk mendeklarasikan ini. Baru menyusul belakangan. Baru menyusul. Rasanya begitu ya. Ya, siap. Ini menarik sekali. Ya. Nah, soal calon wakil presiden, walaupun memang diserahkan sepenuhnya kepada Pak Aniesnya gitu ya, tapi kan kita sebagai masyarakat atau Bapak lah secara spesifik sebagai relawannya gitu kan, mendambakan calon wakil presiden itu yang seiring sejalan gitu. Kalau kita sebut nama mungkin agak mendahului ya, tapi kalau kita sebut karakter gitu, misalnya secara spesifik itu harus orang yang seperti apa? Ya. Mungkin kalau secara karakter paling tidak mendekati lah. Ya. Ya, punya pendidikan yang baik, ya. Karakternya juga sopan seperti Pak Anies, ya. Dan kalau dua orang begini punya karakter yang hampir mirip, saya yakin bisa bekerja sama. Dan kalau bisa bekerja sama, tentunya ya harmonisasi dalam memimpin bangsa ini menuju bangsa yang lebih baik, lebih bermartabat, insya Allah bisa tercapai. Ya. Jadi yang harus minimal mendekati gitu ya. Lah, minimal. Jadi berpendidikan terus akhlak baik. Berakhlak baik. Iya kan? yang kita lihat dari sosok dari Pak Anies kan itu. Iya. Tapi kalau calon wakil presidennya adalah misalnya karena lagi-lagi ada kesepakatan partai barangkali harus tokoh tertentu gitu yang barangkali karakternya agak berbeda gimana? Saya kira kalau memang sudah tidak ada pilihan, saya yakin Pak Anies bisa membuat pilihan yang lain barangkali. Kalaupun terpaksanya kan Pak Anies yang jadi presiden. Ya, yang pegang kendali kan Pak Anies. Ya, jadi tetap keputusan dibuat oleh Pak Anies. Jadi saya yakin ya tidak akan terlalu berpengaruh lah. Toh seperti yang sekarang kita lihat kan, wakil presidennya juga diem aja, nggak apa-apa. Yang mengambil kebijakan kan presiden. Iya. Yang penting RI 1 dulu ya. Kalau RI 2 bisa bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan insya Allah. Kewenangannya juga lebih kuat di RI 1 ya Pak ya. Nah itu menarik Pak. Balik lagi ke payung Aniesnya Pak. Nah sekarang yang paling ya karena saya juga mengikuti perjalanan payung Anies dari awal dibentuknya kemudian sampai dengan sekarang scale up naik menjadi simbol relawan tingkat nasional bahkan mendirikan relawan-relawan di daerah lain gitu loh. Sekarang sudah berapa simpul yang didirikan oleh payung Anies Pak secara keseluruhan? Secara keseluruhan yang sudah dibangun untuk Sumatera itu Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, kemudian di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jabodetabek sudah, Jawa Tengah sudah, Jawa Timur kita sedang mempersiapkan. Berarti total ada 10. Sudah lebih 10 ya. Lebih dari 10 ya. Lebih karena kan ada kabupaten-kabupaten juga.
Itu prosesnya bagaimana? Karena kan yang menginisiasikan adalah tokoh-tokoh dari Cirebon. Saya kenal Pak Said gitu kan, itu jadi pentolannya, kemudian Vivi, Lutfia, siapa lagi Pak nama-nama yang dari Cirebon? Profesor Adang, Profesor Cecep, itu. Dokter As'ad juga Dr. gitu, As'ad yang itu di melahirkan awal-awal, Payung Anis gitu. Sampai dengan merambah ke daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa, itu prosesnya bagaimana? Pendekatan yang dilakukan? Pendekatannya artinya ketika salah satu ada yang kenal di kota tersebut, contoh Jambi sajalah. Jambi itu Bu Vivi sebagai bendahara pusat, dia banyak mengenal orang di Jambi. Kemudian dikontaklah teman-teman di Jambi untuk bergabung. Nah, disambut baik. Nah, sehingga terbentuklah. Dari situ kemudian menuju ke Kepulauan Riau. Dari Kepulauan Riau menuju ke Sumatera Selatan. Nah, itu awalnya seperti itu. Jadi member get member barangkali. Begitulah. Jadi dari sini tarik ke sini, tarik lagi begitu. Itu yang terjadi. Nah, prioritas pembentukan simbol relawan di daerah-daerah itu apa gitu? Selain tentu ada SDM atau relasi yang bisa dikerjasamakan di sana, juga basis politik itu jadi pertimbangan nggak sih untuk Payung Anis mendirikan simbol relawan di daerah-daerah? Selama ini kita membangun simpul-simpul relawan kepada orang yang mau mendukung Anis dulu, tanpa memperhatikan latar belakang partai politiknya. Ya, itu yang terjadi sekarang. Jadi banyak simpatisan partai pun yang sudah bergabung dengan kita, karena mereka menginginkan Anies Baswedan menjadi presiden. Jadi tidak membawa partainya dulu. Nah, mungkin nanti ketika arus bawah ini bergerak terus mendukung Anies Baswedan, dengan sendirinya partai politik akan ikut mendukung. Kalau tidak akan ditinggalkan oleh konstituennya. Target provinsi atau daerah mana lagi Pak yang akan disimbolkan sebagai Payung Anis? Yang sekarang sedang digarap Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Karena Jawa Tengah sudah. Jawa Barat sudah, bahkan DPW-nya juga sudah terbentuk. DPW Jawa Barat ada, DPW Jabodetabek ada. Jadi alhamdulillah sudah. Bahkan di Jawa Timur, Jawa Tengah juga gitu. Sudah, tinggal terus dikembangkan. Insya Allah. Yang notabene adalah kita baca sekilas gitu kan, memperhatikan sekilas itu basis politiknya beda gitu, tapi disitulah dibentuk gitu ya. Betul. Ya, apa sih Pak tujuannya? Tujuannya agar mereka, masyarakat Indonesia tahu gitu, ini loh ada sosok bagus gitu, ada sosok orang baik. Kenapa tidak didukung ada orang baik? Kita cuma mau ingatkan itu aja. Ini ada orang baik supaya bisa membawa negeri ini jadi lebih baik, cuman itu aja. Kita melihatnya itu. Walaupun itu misalnya di daerah yang itu basis partai lain yang berpotensi menjadi oposisi, gitu, jadi lawan Anies gitu, nggak masalah. Kan nggak masalah, cuman mengenalkan, mengajak kalau mau. Nah, kita berikan pemahaman. Dan itu juga bentuk dari inklusivitas keterbukaan Payung Anis, bahwa ketika daerah tersebut misalnya lebih banyak simpatisan partai tertentu yang menjadi berpotensi menjadi lawan tapi hadir di sana gitu. Silakan yang pengen tahu terbuka mungkin ya. Betul. Oke, siap Pak. Nah, kalau berbicara di Jawa Barat, karena Pak Said juga tokoh Cirebon yang dari Jawa Barat, sekental apa sekarang kekuatan dukungan untuk Anies Baswedan sendiri? Kenapa saya bicara Jawa Barat? Karena secara statistik juga jumlah penduduknya terbanyak barangkali provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia yang searah dengan jumlah pemilihnya juga barangkali terbanyak juga gitu. Bagaimana memetakan kekuatan Jawa Barat dan kalau kita lihat untuk Jawa Barat, Jawa Barat itu saya melihatnya sekarang sudah sangat solid. Kenapa sangat solid? Begitu banyak simpul relawan Anies di Jawa Barat itu. Sudah mungkin untuk Jawa Barat saja sudah ada lebih kurang 90-an atau sampai 100 simpul relawan di luar Payung Anies. Untuk Jawa Barat ini saya melihatnya. Nah, kemudian kenapa Jawa Barat menjadi potensi? Karena Anies Baswedan lahir di Kuningan.
Oh iya. Nah, tokoh Jawa Barat. Sebetulnya ya, Iya, karena jadi ada irisan dengan Jawa Barat gitu ya. Jadi kayaknya kalau ada orang Jawa Barat kemudian nggak milih orang Jawa Barat sendiri, ya kayaknya kebangetan ya. Ya, sebab ada orang Papua saja yang dukung Pak Anies loh. Iya, Ya, apalagi kita warga Jawa apalagi Barat. warga Jawa Barat. Bangga dong kalau presidennya orang Jawa Barat. Iya. Oke, siap. Kalau dinamika untuk partai politiknya sendiri, karena di Jawa Barat kan selain ada Anies Baswedan ya yang boleh kita klaim kelahiran Jawa Barat, juga kita punya tokoh-tokoh beken lain di Jawa Barat. Katakanlah gubernur kita Pak Ridwan Kamil gitu loh. Itu komunikasinya seperti apa ini, bocoran-bocoran dari relawan? Kalau saya melihat Pak Anies baik dengan siapa saja, berkomunikasi ya, dengan Pak Ridwan Kamil berkomunikasi, dengan Pak Ganjar berkomunikasi. Dia orang yang terbuka lah dengan siapa saja, dia berkomunikasi dan merasa tidak punya jarak. Nah, inilah baiknya sosok Pak Anies. Jadi memang mereka tetap menjalin hubungan yang baik. Kebetulan saja Pak Anies saat ini sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Yang lain belum, itu aja. Ya, mungkin masih nunggu. Artinya begini Pak, katakanlah misalnya Pak Anies dengan tokoh-tokoh lain yang juga dari Jawa Barat gitu, berseberangan di Pilpres mendatang gitu loh. Peta politiknya untuk para pendukung Jawa Barat gimana nih? Saya kira kalau yang sudah membentuk simpul-simpul relawan, ya dia akan tetap kepada sosok Anies Baswedan, tidak akan berubah lah. Ya, kenapa tidak akan berubah? Karena dia sudah melihat hasil. Nah, itu hasil itu sebagai bukti nyata bahwa Pak Anies sudah sukses membawa Jakarta menjadi lebih baik, lebih tertata. Makanya kita kepengen dia juga membuat lebih baik Indonesia, menata lebih baik Indonesia. Itu aja harapannya. Oke, ya mungkin bagi warga Indonesia yang bukan warga Jakarta ya tentu tidak merasakan secara langsung gitu kan. Apa saja sih yang dilakukan oleh Anies Baswedan? Apa saya bisa menjelaskan apa aja keberhasilan Pak Anies selama menjadi gubernur di DKI Jakarta? Ya, karena saya juga bukan warga Jakarta, ya, cuman melihat dari berita, artinya kita bisa lihat normalisasi sungai berjalan baik, ya kan? Kemudian penataan ruang publik juga berhasil dengan bagus, ya kan? Kemudian dia membuat transportasi publik yang baik, ya, disiapkan jalan untuk pesepeda. Ini salah satu bentuk yang artinya bentuk kepedulian pada masyarakat, bahwa orang yang punya sepeda pun diberi fasilitas. Tidak harus orang yang punya mobil aja yang bisa jalan di jalanan Jakarta. Yang nggak punya mobil pun boleh jalan, ya kan? Kita kira begitu kan? Kemudian trotoarnya juga ditata rapi. Jembatan-jembatan penyeberangannya sekarang kita lihat, kalau berjalan itu serasa kayak bukan di Jakarta gitu, kayak sudah di kota-kota besar di luar negeri. Nah, itu sudah seperti itu. Nah, ini yang bisa. Kemudian kesejahteraan yang diberikan kepada warga, ya lumayan bagus, ya, dengan membebaskan salah satu contoh misalkan pajak PBB kepada para pahlawan-pahlawan, ya kan, itu sudah satu bukti bagus, kan. Kemudian memberikan santunan-santunan kepada guru-guru, kemudian juga kepada guru madrasah, ini kan sesuatu yang baik. Itu yang saya tahu dari media, beberapa keberhasilannya. Dan Pak Said sendiri sudah memastikan itu semua ada di Jakarta. Jelas. Ketika kita ke Jakarta kan kita saksikan itu semua. Ya, artinya sudah berjalan bagus. Siap. Ya, oke, siap. Terima kasih banyak Pak Said. Sebetulnya masih banyak yang bisa digali ya dari Pak Said Ba Umar, baik secara kerelawanannya di payung Anies maupun kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang lain gitu, karena beliau juga tokoh pendidikan juga, tokoh agama juga, seorang pendakwah dan tokoh masyarakat yang disegani di Cirebon. Tapi dalam hal ini beliau berbicara mengenai payung Anies. Saya berharap Pak nanti kalau diundang lagi dengan tema-tema yang berbeda, Bapak tetap bersedia. Insya Allah. Ya, demikian perbincangan saya dengan Pak Said Saleh Ba Umar. Semoga bermanfaat bagi para penonton podcast Rakyat Cirebon TV. Kita akan jumpa lagi dengan narasumber-narasumber yang
tidak kalah menarik tentunya. Sampai jumpa, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.